Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita di dalam fikih munakahat, yang mana di dalam fikih munakahat ini pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan respon terhadap pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar akun YouTube MZT Malang Raya, yang mana di beberapa waktu sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar tersebut dengan bunyi pertanyaan di kolom komentar itu: Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimanakah maksud menikah tanpa wali menurut mazhab Hanafi? Apakah tidak hadir wali ataupun hadir wali namun tidak perlu persetujuan dari wali? Lalu siapa yang menikahkan wanita tersebut? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang muncul di kolom komentar dari salah satu video yang diupload oleh admin di akun YouTube MZT Malang Raya. Sebelum kami memberikan respon terhadap pertanyaan ini, kami meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kami senantiasa mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Ta'ala, agar kami senantiasa berada di jalan yang sesuai dengan syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan terhindar dari segala bentuk zallah, terhindar dari kesalahan-kesalahan berpikir, kesalahan-kesalahan berucap, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan menikah tanpa wali versi mazhab Hanafi adalah bukan berarti wali hadir di majelis akad tapi tidak menikahkan. Yang dimaksud dengan nikah tanpa wali di dalam versi mazhab Hanafi itu, si perempuan ini memang menikahkan dirinya sendiri. Si perempuan itu tanpa harus meminta persetujuan, meminta restu kepada ayah kandungnya atau kepada wali-wali selain ayah kandung. Si perempuan itulah kemudian yang memiliki inisiatif untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Si perempuan itu sendiri yang memiliki kehendak untuk melakukan akdun nikah. Jadi kalau misalkan wali itu ada di majelis ataupun tidak ada di majelis, ini bukan hal yang mempengaruhi terhadap akad nikah tersebut. Lalu kemudian muncul pertanyaan yang kedua, siapakah kira-kira yang menikahkan perempuan ini? Apakah perempuan ini yang menikahkan dirinya sendiri atau kemudian melalui perantara, yaitu hakim atau muhakam? Secara hukum, ya, secara teks hukum, si perempuan itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi si perempuan ini melakukan akad dengan si laki-laki. Atau si perempuan itu kemudian menunjuk seorang hakim atau menunjuk seorang muhakam untuk supaya menikahkan dirinya. Jadi si perempuan ini yang kemudian meminta tolong kepada hakim atau meminta tolong kepada muhakam supaya menikahkan dirinya. Dan permintaan tolong ini, ya, melewati prosedur melalui wali aslinya tanpa meminta persetujuan, atau gampangnya bahasa kasarnya itu mengabaikan restu dan pengetahuan atau izin dari bapak kandung dari perempuan tersebut. Nah, ini yang kemudian diistilahkan dengan sebutan nikah tanpa wali.
Adapun yang biasa terjadi di sekeliling kita, kadang bapaknya si perempuan itu yang menikahkan secara langsung, atau bapaknya si perempuan tidak menikahkan, tapi diserahkan kepada pengulu, petugas dari KUA, atau terkadang dilimpahkan kepada seorang kiai, seorang gus, seorang ustadz, seorang habib misalkan. Maka yang terjadi seperti ini ketika beliau-beliaulah yang menikahkan si perempuannya dengan calon mempelai laki-laki, ini tidak termasuk kategori pernikahan versi Hanafi. Kenapa demikian? Karena si perempuan, calon mempelai perempuan, dia sebelumnya sudah meminta izin, meminta restu kepada ayah kandungnya. Atau bahkan ayah kandungnya lah yang mencarikan jodoh untuk putrinya ini. Lalu kemudian si bapak ini mewakalahkan atau taukil wali kepada seorang kiai, kepada seorang gus, kepada seorang ustadz, atau kepada seorang habib. Si bapak, wali yang asli, mewakilkan kewaliannya kepada tokoh-tokoh tertentu. Sehingga pernikahan itu sebenarnya ada walinya, walaupun yang melakukan akad nikah bukan ayah kandung dari si perempuan. Kalau yang terjadi seperti itu, maka ini berarti nikah dengan adanya wali. Tapi kalau yang dimaksud dengan nikah tanpa wali versi mazhab Hanafi, memang ayah dari si perempuan ini tidak terlibat sama sekali. Jangankan terlibat, dimintai izin saja tidak. Entah itu sepengetahuan bapaknya atau tanpa sepengetahuan bapaknya, perempuan ini memang memiliki otoritas untuk bisa menikahkan dirinya sendiri. Namun yang perlu diingat supaya walaupun secara garis besar akad seperti ini adalah boleh menurut mazhab Hanafi, yang perlu kita ingat adalah di situ juga ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi ketika menikah menggunakan versi mazhab Hanafi. Tidak kemudian serta-merta seperti itu saja. Ada beberapa persyaratan-persyaratan yang penting untuk diketahui dan harus dilengkapi, harus ada, supaya akad nikah yang katanya itu adalah versi mazhab Hanafi betul-betul sah secara mazhab Hanafi. Ironisnya adalah ketika banyak yang mempraktekkan pernikahan tanpa wali ini, tapi kemudian tidak memperhatikan syarat-syarat yang lain menurut versi mazhab Hanafi itu sendiri. Salah satu contoh misalkan, kalau pernikahan versi mazhab Syafi'i yang mewajibkan harus ada wali ketika perempuan ini akan menikah, maka yang memiliki hak untuk ijbar, hak untuk memaksa si perempuan ada hanya dua orang saja, yaitu bapak kandung si perempuan dan bapaknya bapak dari si perempuan, atau kakek kandung dari si perempuan melalui jalur bapak. Beliau berdua memiliki hak untuk fashun nikah. Beliau berdua memiliki hak untuk ijbar, memaksa atau menjodohkan putrinya atau cucu perempuannya menikah dengan laki-laki siapa saja. Berbeda dengan mazhab Hanafi, ada beberapa orang selain bapak kandung dan kakek kandung melalui jalur bapak yang memiliki hak, memiliki wewenang untuk fashun nikah. Jadi misalkan, gambaran contohnya misalkan, ada seorang perempuan, taruhlah misalkan namanya, mohon maaf, Hindun misalkan. Ini contoh saja, kalau ada yang kesamaan nama kami mohon maaf sebelumnya. Taruhlah misalkan ada perempuan yang dia bernama Hindun. Hindun ini jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang bernama Zaid misalkan. Lalu kemudian Hindun ini ingin menikah dengan si Zaid. Tapi pernikahan yang diinginkan oleh si Hindun tanpa melalui ridho, tanpa melalui izin dari ayahnya si Hindun. Ayah si Hindun tidak dilibatkan sama sekali di dalam majelis akad. Jangankan dilibatkan, dimintai izin saja tidak. Lalu kemudian terjadilah nikah versi mazhab Hanafi tanpa menggunakan wali. Hindun menikah dengan Zaid dengan cara Hindun menikahkan dirinya sendiri. Lalu setelah terjadi pernikahan seperti ini, dengan memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ada di dalam versi mazhab Hanafi itu sendiri, ada beberapa anggota keluarga Hindun, taruhlah misalkan ibu dari si Hindun itu. Ibu si Hindun
tidak merestui pernikahan putrinya dengan si Zaid. Ibu dari si Hindun tidak mau kalau dia memiliki mantu dari laki-laki yang bernama Zaid ini. Lalu kemudian si ibu ini memaksa atau menekan putrinya untuk faskhun nikah dengan beberapa alasan-alasan tertentu. Maka faskhun nikah bisa terjadi dari sisi yang seperti ini. Karena apa? Karena memang dalam versi mazhab Hanafi ada beberapa anggota keluarga si perempuan yang dia itu memiliki hak untuk mengijbar, untuk faskhun nikah dengan menekan putrinya supaya membuyarkan pernikahan tersebut. Ini beberapa perbedaan yang kemudian jarang diungkap di tengah-tengah masyarakat. Yang sering diungkap hanya sebatas pernikahan tanpa wali itu boleh menurut versi mazhab Hanafi. Sedangkan prosedural yang lainnya kemudian tidak begitu diungkap di permukaan. Nah, oleh karena itu memang secara logika manusia yang umumnya, terutama untuk mereka-mereka yang hidup di negara Indonesia ini, idealnya atau yang paling amannya pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki melalui perantara atau ikut campur dari walinya, ini akan jauh lebih aman, jauh lebih baik untuk menghindarkan rumah tangga mereka berdua dari percekcokan yang berpotensi muncul di kemudian hari. Si perempuan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya melalui ridho, melalui restu, melalui perizinan dari bapak kandungnya. Jika seandainya bapak kandungnya sudah meninggal dunia, maka melalui restu, melalui ridho, melalui izin dari kakek kandungnya. Kalau seandainya kakek kandungnya itu sudah meninggal dunia, maka melalui ridho, melalui restu, melalui izin dari saudara-saudara kandung si perempuan tersebut. Begitu juga dengan urutan-urutan wali-wali yang lainnya. Ketika kedua belah pihak ini sudah saling setuju, kedua belah pihak antara keluarga si perempuan dengan laki-laki atau bahkan keluarga si laki-laki sudah saling sepakat, saling memberikan restu, tentunya ini akan semakin memberikan keberkahan untuk rumah tangga yang terjalin di hari-hari berikutnya. Perlu kita ingat, memang secara standar hukum, pernikahan itu hanya melibatkan antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan. Namun, secara fakta kehidupan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, pernikahan itu bukan hanya sekedar menyambungkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Tapi secara fakta sosial di masyarakat, pernikahan itu sebenarnya juga menggabungkan atau mengikat keluarga dari si perempuan, begitu juga dengan keluarga dari si laki-laki. Bisa jadi antara laki-laki dan perempuan ini saling cocok. Laki-laki dengan perempuan ini saling mau, saling mencintai, saling menyayangi. Namun ternyata fakta di tengah-tengah lapangan, di lapangan itu sendiri, keluarga dari kedua mempelai masih ada sekat yang begitu tebal. Sehingga seakan-akan keluarga dari laki-laki kurang bisa akrab dengan si perempuan atau si istri. Begitu juga sebaliknya. Keluarga dari si perempuan kurang bisa masuk, kurang bisa akrab dengan mempelai laki-lakinya. Apalagi kalau kemudian kedua keluarga ini saling bertemu. Ketika mereka saling bertemu, bisa-bisa perang dingin akan terjadi. Tentunya rumah tangga yang model seperti ini adalah rumah tangga yang kurang harmonis, sehingga di situ akan punya potensi besar untuk menghilangkan keberkahan-keberkahan di hari-hari berikutnya. Seharusnya rumah tangga itu bisa membuka pintu, mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan peluang-peluang untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kemudian rumah tangga itu dibangun semakin membuka pintu, semakin membuka peluang untuk berbuat zalim atau bahkan mengundang kemurkaan-kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat semuanya bahwa tujuan kita menikah adalah demi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk menjaga kehormatan laki-laki dengan si perempuan itu sendiri yang melakukan akad nikah. Perlu kita ingat semuanya bahwa salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan supaya antara mereka berdua, mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, bisa menjaga agamanya masing-masing, bisa saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai itu melalui uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua masing-masing. Si perempuan menjadi dianggap durhaka kepada orang tuanya hanya gara-gara mengedepankan
rasa cinta dan rasa sayangnya kepada si suami. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai kemudian si laki-laki ini berbuat durhaka kepada orang tuanya hanya karena mengedepankan rasa cinta dan rasa sayangnya kepada si istri. Hal-hal seperti ini tentunya adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Rumah tangga bukan hanya sekedar untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Rumah tangga itu diharapkan bisa sampai langgeng sampai kapanpun, bahkan itu akan berlanjut sampai nanti di akhirat. Mereka berdua antara suami dengan istri ini terus bersambung sebagai ikatan pernikahan sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang seperti inilah yang diinginkan dan yang dimaksud dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dan itulah harapan untuk membangun rumah tangga. Mudah-mudahan dari secuil jawaban dan respon yang kami munculkan ini bisa mendatangkan kegamblangan untuk kita semuanya, dan barangkali mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.